Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kesempatan yang Tuhan beri kepada kita, mari kita mau pakai itu untuk kita beribadah kepada Tuhan. Kita mau tinggikan nama Tuhan, kita memuliakan Dia. Mari sebelum kita berdoa, memulaikan ibadah kita akan nyanyikan satu pujian. Kau Tuhan yang selamatkanku. Kita berterima kasih oleh karena anugerahnya kita ada sebagaimana kita ada. Haleluya, puji Tuhan. Kau Tuhan yang selamatkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku. Terima kasih. Segala pujian dan syukur, Segala pujian dan syukur hanya bagimu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? haleluya. Segala hormat kemuliaan kita berikan kepada Tuhan. Haleluya, sebab hanya Dialah Allah yang layak menerima pujian dan penyembahan kita. Haleluya, haleluya. Ku sembah Yesus seumur hidupku. Mari kita mau nyanyikan pujian ini lagi sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan dan pengakuan kita kepada Tuhan bahwa Dialah juru selamat kita yang sudah menyelamatkan kita. Haleluya, terima kasih. Haleluya, Terima kasih Yesus. Amin. Kau Tuhan yang pulihkanku. Terima kasih. Glory, haleluya. Kau Tuhan yang sembuhkanku. Terima kasih
Haleluya, haleluya. Segala puji, syukur, dan hormat hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Yesus untuk pemeliharaanmu sepanjang minggu yang telah lewat. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk pekerjaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Juga kalau pada saat ini Tuhan, kembali kami akan mengikuti ibadah online Tuhan. Tuhan kiranya tolong kami mau siapkan seluruh kehidupan kami untuk kami boleh datang kepadamu Tuhan. Tuhan layakan kami, Tuhan kami rindu untuk menikmati Tuhan, menikmati hadirat-Mu Tuhan, dimanapun kami ada Tuhan, dimanapun umat-Mu ada Tuhan. Tuhan hadir, Tuhan lawat, Tuhan tahu keadaan masing-masing anak-anak Tuhan. Lewat ibadah online pada saat ini Tuhan, kiranya kesembuhan, pemulihan, berkat Tuhan ada atas anak-anak Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang masih Engkau berikan untuk kami boleh menikmati hadirat-Mu, menikmati Engkau, menikmati firman-Mu. Kami akan siapkan hati kami untuk kami boleh beribadah kepada Tuhan, untuk kami mau memuji Tuhan, menyembah Tuhan, memuliakan Engkau lewat ibadah pada saat ini. Kami alaskan doa sembahyang kami ini, dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan dengan puji-pujian kita. Oleh karena pekerjaan Roh Kudus yang ada di dalam hati dan hidup kita, kita nyanyikan pujian. Ada girang besar, ada girang di hatiku. Kita puji nama Tuhan. Haleluya. Ada girang besar, ada girang besar, ada girang di hatiku. Kalau ikut dengan Tuhan Yesus, girang-girang selalu senang. Haleluya. Amin. Ada girang besar, ada girang besar, ada girang di hatiku. Kalau ikut dengan Tuhan Yesus, girang-girang selalu senang.
hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Biarlah hanya Yesus saja yang cukup dalam hidup kita. Sebab di dalam Dia yang sanggup menolong kita, Dia yang sanggup memberkati kita, asalkan kita percaya kepadanya. Nyanyikan pujian ini, Tuhan Yesus cukup bagiku. Haleluya. Yesus cukup bagiku, ya dalam percobaan, kesusahan dan pikulan berat. Yesus cukup bagiku. Amin. Haleluya. Yesus saja cukup bagiku, lebih dari semua di dunia. Oh, juru selamat yang setia, Yesus cukup bagiku. Amin. Yesus cukup bagiku. Haleluya. Yesus cukup bagiku, kalau jiwaku gelisah, Dia beri padaku penghiburan, juru selamat yang mulia. Amin. Haleluya. Yesus saja cukup bagiku. Biarlah itu menjadi iman kita kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Lebih dari semua di dunia. Oh, juru selamat yang setia, Yesus cukup bagiku. Glory. Haleluya. Yesus saja cukup bagiku, lebih dari semua di dunia. Oh, juru selamat yang setia, Yesus cukup bagiku. Juru selamat yang setia, Yesus saja cukup bagiku. Amin. Puji Tuhan. Yang setia, Yesus cukup bagiku. Puji Tuhan. Biarlah kita selalu katakan, sekali Yesus, tetap Yesus. Saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan, kita mau diajar, kita mau dididik, kita mau mendengar lagi apa yang mau Tuhan katakan dalam kehidupan kita melalui penyampaian firman Tuhan saat ini. Kita berdoa kepada Tuhan, ajarku mengerti segala kehendak-Mu, ajarku berharap hanya kepada Tuhan. Dan biarlah melalui kebenaran firman Tuhan itulah setiap doa kita, setiap pergumulan kita dijawab oleh Tuhan. Dan Tuhan memberikan kepada kita hati yang bijaksana untuk mengerti manakah kehendak Tuhan dan mana yang bukan kehendak Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Dan kita mau nyanyikan pujian, ajarku mengerti segala rencana-Mu, ajarku berserah hanya kepadamu. Haleluya, puji Tuhan. Ajarku mengerti segala rencana-Mu, ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku
firman-Mu, ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Haleluya, haleluya. Ajaib segala rancangan-Mu, Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Haleluya. Ajarku mengerti segala rencana-Mu Tuhan. Ajar kami selalu berharap hanya kepadamu. Haleluya, 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 haleluya. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Kami perlu Roh Kudus-Mu untuk kami mengerti Tuhan. Haleluya. Dalam terang firman-Mu, ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu bagi setiap orang yang tahu berserah kepadamu. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan, terima kasih. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan apa yang kami perlukan seturut dengan kehendak-Mu. Amin, amin, haleluya. Segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Puji Tuhan, haleluya. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Glory, haleluya. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebesaran-Mu di dalam kehidupan kami. Kami boleh ada lagi semuanya karena anugerah Tuhan, semuanya karena kebaikan Tuhan.
Terima kasih buat waktu ini kami boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Biarlah segala sesuatu yang kami kerjakan lewat ibadah kami ini, pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Siapkan hidup kami, hati dan pikiran kami untuk diisi lagi dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu yang membentuk kami, firman-Mu yang membawa kami untuk semakin hari semakin berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah dia tinggal diam dalam pengurapan Tuhan. Setiap apapun yang dia perkatakan semuanya boleh memberkati setiap kehidupan kami. Terpuji-pujilah Tuhan, terima kasih. Kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu dengan pengucapan syukur. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan waktu yang Tuhan berikan kepada kita pada saat ini. Kita dapat beribadah walaupun lewat ibadah online, tapi saya percaya Bapak Ibu Saudara sekalian pada saat ini sedang dalam keadaan penuh dengan sukacita karena banyak pertolongan Tuhan yang sudah Bapak Ibu rasakan dan alami dalam pengiringan kepada Tuhan. Puji Tuhan. Pada saat ini kita akan melihat kebenaran firman Tuhan dan saya diberikan tema orang Kristen harus bijak. Orang Kristen harus bijak. Mari kita melihat di dalam Alkitab kita di dalam Injil Lukas pasal yang ke-16. Satu ayat yang akan saya bacakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Di dalam Lukas pasal 16 ayat yang ke-8. Di sana berkata demikian. Lalu Tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saya ingin informasikan kalau mungkin ada beberapa ayat yang mungkin agak berbeda dengan Alkitab yang ada di tangan Bapak Ibu Saudara sekalian karena saya menggunakan Alkitab dalam terjemahan baru yang kedua yang baru diterbitkan, dicetak oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi ini adalah merupakan cetakan yang terbaru dari Lembaga Alkitab Indonesia. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di dalam ayat yang sudah kita baca bersama tadi, ini adalah bagian dari perumpamaan yang Tuhan Yesus katakan kepada murid-murid tentang seorang bendahara yang tidak jujur. Seorang bendahara yang tidak jujur dalam perumpamaan ini, Yesus katakan kepada murid-murid bahwa ada seorang kaya yang pada waktu itu memiliki seorang bendahara yang tidak jujur. Bendahara yang tidak jujur ini, dia dipercayakan oleh tuannya untuk mengelola semua keuangan yang ada yang dimiliki oleh tuannya. Dan sudah pasti kepercayaan ini adalah satu kepercayaan yang sangat baik bagi dia. Tetapi satu hal yang menjadi persoalan yang muncul adalah ketika dia sudah mulai berlaku tidak jujur dalam hal pengelolaan keuangan dari tuannya. Dan kemudian kita melihat di dalam perumpamaan ini, akhirnya bendahara ini harus diberhentikan dengan tidak hormat. Dia diberhentikan dengan tidak hormat karena ketidakjujurannya. Tapi kalau kita membaca ayat yang ke-8 tadi, justru kita melihat Tuhan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu karena ia bertindak dengan cerdik.
Kecerdikan yang dilakukan oleh bendahara ini adalah sesuatu hal yang bagi tuannya ini adalah sesuatu yang patut dipuji oleh tuannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bendahara ini pada akhirnya harus diberhentikan dengan tidak hormat. Kalau kita melihat di dalam ayat yang pertama, dia memberhentikan bendahara ini. Pada akhirnya bahwa apa yang dipercayakan kepada dia harus ditarik kembali oleh tuannya. Artinya diberhentikan dan kemudian dia harus keluar dari usaha dari tuannya ini. Segala sesuatu ada masanya, yang pada akhirnya dalam kehidupan setiap manusia itu ada akhirnya. Segala sesuatu akan berakhir. Apa yang dipercayakan kepada setiap manusia, setiap orang, bahkan orang percaya sekalipun, ada masanya dia akan berakhir dan menyelesaikan semuanya itu. Tetapi yang menjadi pertanyaan bagi kita, ketika masa itu berakhir, ketika kepercayaan itu berakhir, apakah berakhirnya itu dengan baik atau berakhirnya seperti bendahara yang tidak jujur ini? Kalau saya mau katakan, kita sebagai manusia, sebagai orang-orang yang ada di dalam dunia ini, terlebih sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita ibaratnya bendahara-bendaharanya Tuhan di dalam dunia ini. Tuhan mempercayakan kepada kita hal-hal yang Tuhan taruh kepada kita di dalam dunia ini. Saya tidak tahu kepercayaan seperti apa yang Tuhan percayakan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Apakah itu kepercayaan sebuah jabatankah? Atau itu Tuhan mempercayakan kepada kita harta kekayaan? Tetapi yang menjadi persoalan di sini adalah, apakah kita jujur dalam mengelola apa yang Tuhan percayakan kepada kita, atau seperti bendahara ini, dia tidak jujur. Tapi sekali lagi seperti saya katakan tadi, pada akhirnya semua akan berakhir. Semua akan menyelesaikan dan semua akan berhenti. Kalau bendahara ini diberhentikan dengan tidak hormat, kalau yang melakukan hal-hal yang benar, selama dia dipercayakan sesuatu hal kepadanya, dia akan diberhentikan dengan hormat. Artinya dia menyelesaikan semua dengan baik. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita, itu adalah satu kepercayaan yang sangat mulia. Seperti seorang tuan ini mempercayakan semua tentang keuangannya kepada bendahara ini. Itu adalah kepercayaan yang mulia. Bagaimana kita sebagai orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, di dalam kita melakukan atau mengelola kepercayaan Tuhan itu dengan baik, dengan bijaksana. Bagaimana kita mengelola apa yang Tuhan percayakan kepada kita dengan jujur kepada Tuhan. Kalau bendahara ini tidak jujur. Nah, kalau kita melihat garis lurus, secara garis lurus dari perumpamaan ini, kesannya kalau kita melihat penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam pasal 16 ini, kenapa Tuhan Yesus harus memberikan perumpamaan kepada seorang bendahara yang tidak jujur? Dan pada akhirnya bendahara ini pun justru dipuji. Dipuji bukan karena perbuatannya yang tidak jujur itu, tapi dipuji karena dia cerdik. Kecerdikannya dia adalah ketika dia akan diberhentikan oleh tuannya, dia melakukan sesuatu yang menurut tuannya itu adalah hal yang baik.
Ini cerdiknya. Jadi kemudian kalau kita melihat di dalam ayat-ayat selanjutnya, dia memanggil semua orang-orang yang berhutang kepada tuannya. Dan kemudian semua hutang mereka itu diringankan oleh bendahara yang cerdik ini, bendahara yang tidak jujur ini. Diringankan hutang-hutangnya. Yang tadinya sekian banyak utangnya yang harus dia bayar. Sekarang dia mulai ringankan semuanya, diringankan semuanya. Tujuannya apa? Supaya nanti kalau dia sudah tidak lagi menjadi bendahara dan dia sudah dipecat, ada orang yang mau menolong dia karena dia merasa berhutang budi dengan si bendahara ini. Sehingga kecerdikan inilah yang dilihat oleh Tuhan Yesus, oleh tuannya. Apa yang dilakukan oleh bendahara ini adalah bagaimana dia mulai memperbaiki apa yang pernah dia lakukan sebelumnya. Kalau dia memberikan hutang yang berat yang seharusnya tidak seperti itu hutangnya, namun karena dia mau supaya segala keuntungan itu diambil oleh dia memberikan hutang yang berat. Namun sekarang dia mulai memotong hutang-hutang tersebut. Artinya dia mulai memperbaiki. Untuk apa? Untuk kebaikannya dia nanti. Untuk kebaikannya dia supaya dia bisa ditolong oleh para orang-orang yang berhutang kepada tuannya. Dan mereka merasa berhutang budilah kepada dia. Dan inilah kecerdikan dari seorang bendahara yang tidak jujur ini. Nah, kalau kita hubungkan di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, kita tidak boleh melakukan seperti apa yang dilakukan oleh bendahara ini. Tapi yang kita harus lakukan adalah bagaimana kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, di dalam kita mengelola kepercayaan Tuhan seperti yang saya katakan tadi. Tuhan mempercayakan kepada kita, entah itu kepercayaan dalam hal keuangankah, harta kita. Sekali lagi apa yang kita miliki sekarang ini, itu adalah titipan Tuhan bagi kita. Itu adalah kepercayaan Tuhan bagi kita. Apapun yang kita miliki, apakah itu kekayaankah, apakah itu jabatankah sekalipun, itu adalah titipan Tuhan. Supaya kita mengelola dengan baik, mengelola dengan jujur. Nah, bagaimana kita mengelola itu dengan baik, dengan jujur? Dikatakan di sana bahwa kita harus melakukan dengan bijaksana. Kita harus bijak mengelola apa yang dipercayakan oleh Tuhan kepada kita. Bukan kita mengambil keuntungan secara pribadi, tapi kita melakukan itu untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk supaya nama Tuhan dipermuliakan, dan kemudian nanti itu akan mempengaruhi kehidupan kita kelak di dalam Tuhan. Kalau kita mengelola dengan baik, maka ketika kita menyelesaikan tugas itu, kita didapati sebagai seorang anak Tuhan yang berkenan di mata Tuhan. Kita didapati sebagai seorang anak Tuhan yang jujur di hadapan Tuhan. Dan itu menjadi contoh bagi orang selanjutnya yang akan meneruskan apa yang dipercayakan kepada kita dahulunya. Dan orang itu akan melakukan sama seperti yang kita lakukan. Artinya kita melakukan yang benar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau di dalam Amsal pasal yang ke-6, Amsal pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-6 juga, pasal 6 ayat yang ke-6, di sana berkata begini, "Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah kelakuannya, dan jadilah bijak. Biarpun tidak ada pemimpin, pengatur, atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen." Di ayat yang ke-8 dikatakan di sana, ia menyediakan rotinya di musim panas. Artinya bahwa semut ini adalah binatang yang cerdik. Cerdiknya di mana? Dia tahu apa yang akan dia alami nanti. Dia tahu apa yang akan dialami nanti kalau misalnya terjadi kekeringan. Kalau terjadinya kekeringan, pasti sulit untuk mendapatkan makanan.
Nah, ketika kesempatan ada makanan yang disediakan kepada dia, yang ada di depan dia, dia persiapkan itu dengan sebaik mungkin untuk kemudian nanti, kalau nanti dia kehabisan makanan, ada makanan yang tersedia. Artinya ini adalah berbicara tentang kecerdikan. Kecerdikan itu adalah mereka yang berpikir panjang atau mereka yang selalu memandang jauh ke depan dan banyak akalnya seringkali seperti itu. Itulah yang dimaksudkan dengan kecerdikan. Nah, semut ini dia adalah sekelompok binatang yang kecil, tapi dia memiliki kecerdikan. Seperti yang dikatakan oleh Amsal, menyediakan roti di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Artinya ketika waktu panen dia menyediakan semua dengan sebaik mungkin dan dia memikirkan ke depannya nanti seperti apa nanti. Kalau nanti ke depannya nanti musim panas dan tidak ada makanan, dia punya persediaan. Kehidupan orang yang percaya di dalam dunia ini adalah satu kehidupan di mana ada waktunya, ada masanya, kita akan mengalami sebuah kelimpahan dalam kehidupan kita. Tapi ingat, nanti ada masanya kita akan mengalami kekurangan. Tapi ketika masa kelimpahan itu kita alami, kita harus persiapkan juga ke depannya nanti. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita juga harus memikirkan keselamatan kita nanti. Jadi, semasa kita bisa melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, lakukanlah dengan sepenuh hati. Lakukanlah dengan kejujuran kita kepada Tuhan. Itu akan berpengaruh nanti dalam kehidupan kita nanti. Setelah kita menyelesaikan segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Seperti tadi seorang bendahara yang tidak jujur itu. Dia tahu bahwa nanti kalau misalkan nanti dia dipecat, dia nggak bisa apa-apa. Dia tidak bisa menjadi seorang petani, tidak bisa menjadi seorang pengemis. Itu mustahil untuk dia melakukan itu. Itu sebabnya dengan kecerdikannya dia mengumpulkan semua yang berhutang dan dia buat hutang yang baru. Dan kemudian hutang itu dikurangi. Artinya bahwa nanti kalau dia sudah hidup susah, ada orang yang mau menolong dia. Sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang hidup di dalam dunia ini, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk melakukan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, lakukanlah dengan sepenuh hati, karena itu akan berpengaruh nanti ketika kita meninggalkan dunia ini, ketika kita menyelesaikan semua tugas-tugas kita di dalam dunia ini. Ada jaminan yang disediakan bagi kita. Itulah keselamatan, itulah kehidupan yang kekal. Seperti saya katakan awal tadi bahwa kita adalah bendahara-bendaharanya Tuhan. Kita adalah orang-orang yang Tuhan percayakan sesuatu yang besar bagi kita. Mari kita melakukan itu dengan sebaik mungkin. Kita jujur di hadapan Tuhan. Kita melakukan itu dengan benar. Kita mempertanggungjawabkan itu dengan benar nanti di hadapan Tuhan. Kita kelola apa yang Tuhan percayakan kepada kita dengan baik. Karena itu bukan milik kita. Tuhan percayakan itu kepada kita. Kelola dengan baik. Karena itu akan berpengaruh nanti dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Itu akan berpengaruh ketika kita menyelesaikan semua tugas kita. Ketika Tuhan katakan, selesai tugasmu. Karena apa yang kita miliki, apakah itu jabatankah sekalipun, hartakah yang kita miliki, itu hanya Tuhan titipkan kepada kita. Itu bukan punya kita, itu punya Tuhan. Dan seringkali kita bisa dijadikan oleh Tuhan sebagai saluran untuk orang lain. Bukan kita kumpulkan untuk kepentingan diri kita sendiri. Bukan kita kumpulkan itu untuk supaya kita menjadi orang yang terkenal. Menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang besar. Tidak. Tujuan Tuhan percayakan itu supaya kita menjadi saluran bagi orang lain. Saluran berkat bagi orang lain.
Dan itu mempengaruhi kehidupan kita kelak nanti. Ketika nanti segala sesuatu itu diambil oleh Tuhan. Segala sesuatu yang kita miliki diambil oleh Tuhan. Kita menyelesaikan itu dengan baik. Ada mahkota yang Tuhan sediakan bagi kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Di dalam Injil Matius pasal yang ke-10. Injil Matius pasalnya yang ke-10. Di ayatnya yang ke-16. Injil Matius pasal yang ke-10, ketika Tuhan Yesus memberitahukan tentang penganiayaan yang akan terjadi kepada orang-orang percaya. Injil Matius pasal 10 ayat yang ke-16 di sana dikatakan, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Di dalam bagian ini, Yesus menjelaskan kepada murid-murid bahwa mereka diutus oleh Tuhan. Yesus mengutus mereka, bukan mengutus mereka ke tempat yang enak. Bukan mengutus mereka ke tempat yang aman. Tapi Yesus mengutus mereka ke tengah-tengah situasi yang kurang menguntungkan. Kalau dikatakan di sini, di tengah-tengah serigala. Artinya, Yesus mengutus murid-murid ke tempat yang memang mengancam hidup mereka. Kita ada di dalam dunia ini, kita ada di dalam suasana yang kurang menyenangkan bagi kita, kurang menguntungkan bagi kita. Dan bahkan bisa jadi nyawa kita terancam sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan Tuhan percayakan itu kepada kita. Tuhan tempatkan itu kepada kita. Itu sebabnya Tuhan Yesus katakan, hendaklah kamu cerdik. Seperti semut tadi, dikatakan di dalam Amsal pasal yang ke-6 ayat yang ke-8 itu. Cerdik. Artinya bahwa ketika kesempatan itu diberikan kepada kita, marilah kita memikirkan itu untuk kebaikan kita nanti. Kalaupun kita ada dalam suasana yang kurang menguntungkan bagi kita, lakukanlah hal yang berkenan kepada Tuhan. Kita jangan terpengaruh dengan keadaan. Kita jangan artinya bisa dikatakan jangan lupa diri dengan situasi seperti itu. Bisa saja ketika kita ada dalam kelimpahan, itu bisa menjatuhkan kita. Kita ada dalam kesusahan, itu bisa juga menjatuhkan kita. Tapi yang diminta kepada kita di sini adalah bahwa kita tulus melakukan itu, kita tulus mengerjakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Walaupun kita ada dalam suasana yang sepertinya mengancam hidup kita, tapi kita harus cerdik. Kita harus bijak sebagai orang-orang yang percaya. Bijak untuk memikirkan, untuk melihat ke depan. Bahwa nanti kalau semua ini akan berakhir, ada sesuatu yang indah yang Tuhan sediakan bagi kita. Ancaman boleh terjadi dalam kehidupan kita. Tapi bukan berarti itu menjadi alasan bagi kita untuk saya katakan Tuhan saya menyerah. Atau kita bertindak menurut keinginan kita. Atau kita sudah mulai tidak jujur lagi kepada Tuhan. Tuhan percayakan kepada kita mungkin harta yang banyak. Itu bisa saja menjatuhkan kita. Kalau kita mulai terpengaruh, waduh. Dengan harta kita yang banyak. Saya mungkin seringkali kita berpikir, oh nanti saya mau beli ini, oh saya mungkin mau berinvestasi untuk kedepannya nanti. Tetapi sebenarnya bukan itu yang Tuhan mau. Tuhan mau bahwa kita mau bertindak dengan benar. Kita mau melakukan kehendak Tuhan. Sekali lagi saya katakan bahwa apa yang Tuhan percayakan kepada kita itu bukan milik kita. Itu milik Tuhan dan kita harus kelola dengan baik. Jangan kita salah mengelolanya. Kita harus mengelola itu dengan jujur. Karena itu hanya sementara. Tapi dalam hal keselamatan kita, itu yang lebih utama. Semua itu nanti akan berakhir.
Semua itu akan selesai. Tapi keselamatan kita itu adalah hal yang penting yang akan kita terima nanti. Jadi dalam perumpamaan yang Yesus katakan kepada murid-muridnya tentang bendahara yang tidak jujur ini, adalah bagaimana kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita melakukan atau kita mengelola apa yang Tuhan percayakan kepada kita dengan jujur, dengan baik, dan dengan cerdik. Sekalipun itu ada dalam suasana yang mungkin kurang menyenangkan. Sekalipun itu dalam suasana yang mungkin sepertinya mulai mempengaruhi kita kah, menggoda kita kah, ataukah mungkin itu sesuatu yang mulai supaya mempengaruhi kita dengan pikiran kita untuk mulai kita mau mengumpulkan untuk kepentingan diri kita sendiri. Bukan itu yang Tuhan maksudkan. Tetapi yang Tuhan maksudkan adalah bahwa kita melakukan untuk Tuhan. Kalaupun mungkin Tuhan percayakan harta yang banyak kepada kita, bisa jadi kita menjadi saluran berkat bagi pekerjaan Tuhan kah? Bagi anak-anak Tuhan lainkah yang membutuhkan? Dan ini yang Tuhan minta kepada kita. Bukan kita kumpulkan untuk kepentingan diri kita sendiri, tapi untuk kepentingan Tuhan. Semua untuk kepentingan Tuhan, bukan untuk kepentingan kita. Marilah kita cerdik seperti ular, tetapi kita tulus seperti merpati. Satu ayat di dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus, ayat yang terakhir, Efesus pasal yang kelima, kita membaca di ayatnya yang ke-15 di sana berkata begini. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang bijak. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Hari-hari ini adalah hari-hari seperti kita berada di tengah-tengah serigala. Hari-hari yang yang dimana kita diberikan peluang dan iblis menggoda kita untuk menjatuhkan kita. Dan itu sangat mengancam kerohanian kita. Hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Jadi pergunakanlah waktu yang ada. Sebab itu janganlah bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Pergunakanlah waktu yang ada, pergunakanlah kesempatan-kesempatan yang ada, supaya kita dapat mengerti kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan dalam hidup kita? Apa kehendak Tuhan ketika Tuhan mempercayakan sesuatu kepada kita? Ada kehendak Tuhan yang indah, yang Tuhan mau nyatakan kepada kita. Ketika Dia mempercayakan sesuatu kepada kita, lakukanlah itu dengan tulus. Lakukanlah itu dengan jujur di hadapan Tuhan. Pasti Tuhan berkenan apa yang kita lakukan. Dan kemudian nanti, ketika kita menyelesaikan semuanya itu, kita diberhentikan dengan hormat oleh Tuhan. Dan kita mendapatkan mahkota dari semua apa yang kita lakukan. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Biarlah kita mau melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kita dengan sepenuh hati kita. Karena hanya Dialah Tuhan yang dapat menolong kita. Hanya Dialah Tuhan yang dapat memberikan kepada kita kekuatan. Dia memiliki kuasa yang tidak terbatas itu. Dialah yang akan memberikan kepada kita kemampuan untuk mengelola apa yang Dia percayakan kepada kita. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Mari sama-sama kita nyanyikan itu pujian. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan, dan seterusnya kita nyanyikan pujian ini. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan
mustahil bagiku. Itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Kekuatan yang memampukan kami untuk melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan-Mu. Terlebih kehidupan kami di dalam dunia ini Tuhan. Engkau mempercayakan kepada kami banyak hal ya Tuhan. Hal-hal yang mulia. Dan Engkau mempunyai tujuan yang baik. Dan terkadang kami berada dalam suasana yang kurang menyenangkan Tuhan. Terkadang itu ada dalam suasana yang seolah-olah mengancam kehidupan kami Tuhan. Kami banyak kali seringkali terpengaruh Tuhan. Dan pada akhirnya kami harus berhadapan dengan hal-hal yang lebih mementingkan diri kami. Tapi lewat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar, mengajar kami untuk selalu melakukan hal-hal yang berkenan, jujur di hadapan Tuhan, melakukan dengan setia apa yang Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan tolong kami semua ya Tuhan,
untuk kami hidup berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami penuh dengan keterbatasan Tuhan. Kami penuh dengan kelemahan Tuhan. Tapi kuasa-Mu sempurna dalam hidup kami. Engkaulah yang memampukan kami. Bukan karena kekuatan kami, tapi kekuatan-Mu itu yang sempurna yang selalu ada dalam kehidupan kami. Yang memampukan kami untuk melakukan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber pengharapan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih untuk apa yang Engkau percayakan kepada kami Tuhan. Dan biarlah kami dapat melakukan, mengelola itu dengan benar Tuhan. Mengelola dengan rasa takut akan Engkau. Kami jujur di hadapan-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Engkau satu-satunya Tuhan yang dapat menolong kami. Satu-satunya Tuhan yang dapat memberikan kemampuan, kekuatan kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan akan selalu ada dalam kehidupan kami. Dan Engkau akan memimpin kami sampai pada akhirnya. Engkau katakan kami selesai dengan segala sesuatu yang kami kerjakan di dalam dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Bapa di dalam sorga. Engkau tolong setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini Tuhan, biarlah Engkau memberkati mereka. Apapun yang mereka alami saat ini Tuhan, kalaupun mereka sedang sakit Tuhan, Engkau jamah mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, Tuhan nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami percaya damai sejahtera, sukacita-Mu selalu ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan pada akhirnya, jemaat Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penghantaran serta persekutuan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai saat ini, besok dan seterusnya, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Kita terima berkat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya bersama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua.